Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu di pembelajaran geografi. Kita masuk di semester genap dengan materi yang lebih beragam lagi ya. Jadi yang akan kita bahas di semester genap ini, yang pertama mengenai dinamika litosfer. Kemudian yang kedua ada dinamika atmosfer, dan yang ketiga ada dinamika hidrosfer. Yang akan Ibu bahas kali ini adalah dinamika litosfer. Apa tuh? Silahkan boleh dibuka di LKS di halaman 3. Di sana ada tentang apa itu dinamika litosfer. Oke. Perlu kita tahu dan mungkin memang sudah kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak fenomena yang berkaitan dengan litosfer. Contohnya lempeng tektonik yang nantinya akan berdampak ke tsunami atau misalnya vulkanisme, pembentukan pegunungan ya, pembentukan gunung aktif atau misalnya kaitannya dengan bencana gempa. Nah, peristiwa-peristiwa itu sangat berkaitan erat dengan si dinamika litosfer. Kan namanya dinamika, Ibu sambil ini ya, sambil coret-coret. Namanya dinamika itu pasti adanya perubahan. Kemudian ada yang namanya litosfer, berasal dari kata litos dan sfer. Sfer itu lapisan, kemudian litos ini batuan atau kulit bumi. Jadi kita ini akan membahas mengenai lapisan kulit bumi. Next. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mengambil satu ayat yang mempresentasikan tentang semua materi ini. Jadi kita ambil hikmahnya ya. Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. An-Naml ayat 88. Berarti di sini dijelasin nih Allah udah menyinggung mengenai pembentukan gunung di sini. Gunung itu ternyata tidak ujuk-ujuk ada, kemudian tetap tidak. Tapi ada pembentukannya dari awal mula yang tadinya tidak ada terus ngebentuk menjadi ada. Jadi pegunungan yang begitu besarnya. Dari mana untuk pembentukannya? Nanti akan dibahas di slide berikutnya tentang vulkanisme. Next. Peta konsep yang akan Ibu jelaskan dulu. Kita nih mau ngebahas apa aja sih di bab ini? Yang pertama, kita akan bahas mengenai bagian-bagian bumi. Kita kenalan dulu nih struktur bumi kita, rumah kita tuh kayak gimana sih dalamnya, harus tahu dulu. Kemudian yang kedua ada batuan. Dan yang ketiga ada bentuk muka bumi. Jadi untuk nanti di bentuk muka bumi ini terbagi lagi nih cabangnya jadi dua. Ngebahas mengenai endogen dan bahas juga mengenai eksogen. Apa tuh? Nanti dibahas juga fenomena-fenomenanya endogen mulai dari tektonisme, vulkanisme, seisme. Kemudian eksogen ada yang namanya pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Mungkin sebagian dari istilah ini belum kalian pahami banget gitu ya. Tapi sebagian ada yang, oh ini mah sering dengar sih di berita nih, misalnya kayak gitu ya, tentang meletusnya gunung. Apalagi yang sekarang tuh terakhir Ibu dengar beritanya tentang erupsi Merapi. Jadi yang namanya erupsi itu bukan sekali doang, bisa juga beberapa kali gitu. Selama gunung itu masih dikategorikan gunung yang aktif. Atau bisa juga tadinya gunungnya mati, tapi kok jadi aktif kembali bisa. Karena adanya pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Next.
Sebelum materi yang lebih jauh, kita akan bahas dulu nih, kenalan dulu tentang interior bumi kita. Kalau kita nih di dalam rumah, kita tahu nih, oh rumah itu punya halaman, punya ruang tamu, punya kamar, punya dapur. Sama juga dengan interior bumi kita. Ada yang namanya inti dalam, kemudian inti luar, dan ada juga namanya mantel. Kita akan bahas dulu mengenai inti dalam. Yang pertama ya. Oke. Inti dalam ini sifatnya, karakteristiknya sangat panas. Iyalah jelas. Karena ada di inti bumi kita kan, ada di dalam pusat bumi kita. Lapisannya padat, udama panas, kemudian padat. Terbentuknya dari apa? Dari besi dan nikel. Adanya di pusat bumi. Kedalamannya rata-rata nih 5.000 sampai 6.300 kilometer. Itu kedalamannya, luar biasa, nggak akan ada yang bisa menembus sampai pusat bumi, nggak mungkin ya. Dari permukaan bumi ya, ini jauhnya, rata-ratanya sekitar 5.000 sampai 6.000. Berdiameternya 1.200 km. Berarti sangat besar. Tuh. Jangan dikira gara-gara inti kemudian dia jadi kecil ukurannya, enggak. Justru sangat besar. Setelah bahas inti dalam, nah, karena inti bumi ini terbagi jadi dua. Ada inti dalam yang tadi yang pertama, kemudian sekarang bahas yang kedua, inti luar. Inti luar ini apa? Satu-satunya bagian yang cair. Jadi kalau tadi inti dalam itu padat, inti luar udah mulai nih cair. Komposisinya sama, terdirinya dari besi dan nikel. Makanya bumi kita nih kaya akan besi dan nikel yang nantinya bisa untuk pemanfaatan sumber daya alam. Itu dari sini juga. Kedalamannya 2.800 sampai 3.200 km dari permukaan. Ketebalannya 2.300. Oke, itu ya, berarti masih tetap sangat luas banget segitu tuh. Next. Maju lagi ke bagian luar. Tadi dari inti dalam, inti luar, kemudian yang ketiga kita akan bahas mengenai mantel atau disebutnya selimut bumi. Mantel ini terbagi jadi dua. Ada bagian atas, ini nih, bagian atas yang sangat lebih tipis. Ada juga yang bagian bawahnya. Lapisan ini panas, pasti karena ini terdapat batuan yang kental. Ada di bawah kerak bumi. Dan ketebalannya 2.900 km. Nih di bawah kerak bumi nih di sini. Ini kan kerak bumi. Ini. Ini mantel. Posisinya segini mantel. Tuh. Next. Di dalam si mantel ini ada juga nih yang namanya lapisan astenosfer. Bagiannya ya, bagian dari luasnya mantel ini ada astenosfer. Astenosfer ini bagian dari pergerakan litosfer. Dia sangat panas, kemudian semi liquid. Zonanya ya, zonanya ada di atas mantel. Di sini. Di bagian atas mantel, nah posisinya ini. Oke, itu astenosfer. Yang nantinya si astenosfer ini akan terdorong gitu. Terdorongnya jadi apa? Jadi si bahan baku perut gunung atau magma ya. Si terdorong oleh tekanan gas yang ada di dalam bumi yang nantinya maju ke dapur magma, kemudian nanti meletus, misalnya gitu, dikeluarkan materialnya. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kerak bumi ini. Kerak bumi itu sangat tipis dibandingkan lapisan yang lain. Di sini yang menyelimuti semua permukaan kita. Kerak bumi ini sifatnya keras dan kaku.
Makanya yang sekarang kita pijak nih, kerak benua, itu adalah bagian dari kerak bumi ini. Lapisan bumi paling luar dan paling tipis. Rata-rata 5 kilometer di samudra, samudra nih, dan 30 kilometer di benua. Contoh di sini. Ini ada kerak. Ini kan ada gunung, ada daratan, otomatis ini kerak benua dong. Nah, ini. Ada juga kerak perairan nih, perairan kerak samudra. Samudra ini rata-rata ketebalannya 5 kilometer. Sedangkan benua ini lebih tebal, 30 km. Kok bisa beda kayak gitu? Ya iya, kan kita ini lapisan bumi kita atau kerak benuanya sampai beberapa struktur batuan gitu ketebalannya, karena kita ada di daratan kan. Beda ketika misalnya kita menyelam nih ke dalam laut, itu otomatis itu akan lebih mendekati ke wilayah litosfer bagian dalam. Tuh. Makanya lebih dekat ke bagian dalam bumi gitu ya istilahnya. Jadi samudra ini lebih pendek dibanding si benua. Karena benua itu dihitungnya dari daratan. Next. Nah, kita akan membahas mengenai litosfer ini di bab ini. Apa sih litosfer ini? Terbentuk dari kerak dan lapisan tipis mantel bagian atas. Bagian atasnya. Lapisan ini terbagi ke dalam beberapa lempeng benua dan samudra yang bergerak lambat dan konstan. Jadi terbilangnya lambat untuk pembentukan si litosfer ini. Nih, lihat ya. Ini kan astenosfer. Di atasnya adalah si litosfer. Berada di bawah kerak nih. Kerak bumi. Dan berada di bagian atas astenosfer. Itulah litosfer. Next. Selanjutnya akan Ibu bahas mengenai siklus batuan. Kalau kita pernah dengar siklus hujan, sama batuan juga mempunyai siklus atau pergerakannya. Kayak gimana sih pertama kali pembentukan batuan tuh bisa ada di permukaan bumi? Kita akan bahas, kita lihat di sini gambarnya. Magma di lapisan mantel dan kerak planet bumi di sini. Dari mana nih bisa ada muncul magma? Dari yang tadi. Pergerakan lempeng, jadi ada yang namanya pertemuan antar lempeng. Pertemuan antar lempeng itu kayak gimana? Misal yang tadi itu ada kerak samudra, ada kerak benua. Contoh, ada pertemuan misalnya di sini lempeng samudra. Kemudian di sini benua. Ada pertemuan nih antar lempeng ini di sini. Nah, ini namanya zona subduksi. Pertemuan antar lempeng di sini zona subduksi ini. Bisa lempeng samudra dengan benua atau benua dengan benua juga bisa. Yang nantinya mendorong si astenosfer untuk naik ke atas, bagian atas, yang nantinya akan membentuk si pegunungan. Nanti di vulkanisme juga dijelaskan ini. Oke, ini gambarannya aja ya, biar tahu dari mana nih si magma ini, dari astenosfer. Kemudian naik di sini. Ada yang langsung mengeluarkan ke sini jadi apa? Jadi lava nantinya. Ada juga yang prosesnya dari magma ini membeku atau namanya kristalisasi magma. Jadi kenapa bisa dikatakan batuan beku? Karena dia mengalami pembekuan di bagian dalam perut bumi, di bagian perut gunung. Sini. Sebelum keluar dia sudah membeku duluan, makanya disebutnya batuan beku. Kemudian
Yang pertama, batuan beku. Mengangkat perlahan ke permukaan bumi. Nah, ada proses lain nih setelah mengangkat itu. Ada batuannya ada yang mengalami pelapukan dan erosi. Kemudian berpindah posisi oleh apa? Makanya disebutnya ada transportasinya. Transportasi si batuan untuk berpindah itu lewat apa sih? Yang pertama lewat air, bisa lewat angin juga bisa. Tuh. Kemana nantinya? Nantinya mengalami sedimentasi atau apa? Pengendapan. Aduh, tulisannya bagus banget. Pengendapan di sini ya. Kemudian ada pemadatan di sini. Sedimentasi, kemudian pemadatan. Nah, ingat-ingat, kalau batuan sedimen itu ingatnya batuannya mengalami proses pengendapan tadi. Yang kedua ya. Oke. Setelah menjadi batuan sedimen, ada juga jenis batuan lain yang terkubur dengan suhu dan tekanan tinggi. Suhunya tinggi, kemudian tekanannya juga tinggi. Makanya menjadi batuan metamorf. Ini jenis batuan yang ketiga. Oke. Dari batuan metamorf kembali lagi nantinya ke sini. Terus makanya disebutnya siklus batuan atau perputaran. Oke, itu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Jenis batuan. Jenis batuan yang pertama tadi ada batuan beku, berasal dari apa tadi? Cairan magma mengalami proses pembekuan atau dan kristalisasi. Oke. Contohnya apa? Granit. Granit itu yang biasa ditemuin di lantai-lantai rumah tuh, ada rumah-rumah yang bagus tuh selalu biasanya menggunakan granit. Riolit, diorit, andesit ini bisa dilihat ya di Google lebih jelas pemanfaatan batuannya untuk apa. Tuh silakan boleh dicari sendiri biar kalian tahu, mencari tahu. Tuh. Lalu yang kedua ada batuan sedimen. Sedimen ini hasil dari endapan, dari pelapukan. Batuan juga mengalami lapuk tuh. Gitu. Kemudian ada pengikisan. Terkikis bisa oleh nanti pengikisan batuan tuh macam-macam nantinya, bisa oleh angin, bisa oleh air dan sebagainya, itu bisa. Terbentuk saat batuan beku tengah mengalami mengalami pengikisan, pelapukan dan pengendapan karena pengaruh cuaca. Contohnya apa? Di sini yang biasa kalian temui obsidian. Obsidian itu warnanya hitam mengkilap kayak batu bara gitu, tapi dia lebih mengkilap, beda ya, beda jenisnya. Terus ada sandstone, batu pasir nantinya, gitu ya. Kemudian ada juga granit, dolomit, macam-macam. Boleh kalian cari tahu pemanfaatan batuannya untuk apa. Next. Selanjutnya ada batuan metamorf. Atau kata lainnya adalah malihan. Batuan beku berasal dari cairan magma di mana mengalami proses pembekuan dan ini kayaknya ibu salah nih. Ini untuk pengertian batuan metamorf, mohon maaf nih, ini ibu salah kopas. Jadi batuan metamorf ini terbentuknya kenapa mengalami perubahan baik fisik. Ingat ya, kalau ini kan pengertian dari batuan beku ya yang di atas. Nih. Kalau batuan metamorf ini ibu tuliskan aja perubahan fisik maupun secara kimiawi. Jadi perubahan yang pertama adalah fisik, yang kedua struktur kimia batuannya. Dari batuan induknya atau batuan asalnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan ini apa? Yang pertama, suhu tinggi. Tuh, suhu yang sangat tinggi yang dialami si pembentukan dari batuan metamorf ini, kemudian tekanannya kuat, dan yang ketiga waktu lama.
Semakin lama, semakin kuat, semakin tinggi, itu pembentukannya semakin bagus untuk batuan si metamorf atau malihan ini ya. Oke, metamorf atau malihan. Itu untuk pembentukan batuan metamorf. Next,